Halo warga intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini Donald Trump secara mengejutkan mengatakan Iran itu punya niat jahat. Wow, gila. Luar biasa. Kenapa tiba-tiba Donald Trump mengatakan bahwa Iran itu punya niat jahat sekali? Apa alasannya? Jadi salah satu alasan yang paling masuk akal itu menurut Donald Trump. Karena Iran itu berusaha punya nuklir. Apa niat jahat Iran? Apakah niat jahat Iran itu untuk membumi hanguskan Israel? Apakah niat jahat Iran itu untuk membumi hanguskan Amerika? Lalu kenapa Iran itu ngotot harus punya nuklir? Benarkah Iran itu punya nuklir? Jadi di Konoha itu ada yang mengatakan bahwa Iran itu nggak punya nuklir. Oh, itu bisa-bisaan Amerika. Tapi pada faktanya, pada datanya, tahun 50-an, ketika Amerika bersekutu dengan Iran di saat pemerintahan Shahreja Pahlavi, Amerika memberikan program nuklir terhadap Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah sampai sekarang Iran masih punya nuklir? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi bagi pendukung Iran, ya mohon siapkan Panadol supaya Anda tidak kejang-kejang kelenjotan berjamaah, karena di video ini saya akan kuliti sampai ke akar-akarnya. Kenapa Donald Trump mengatakan bahwa Iran itu punya niat jahat? Apa alasannya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Ketika Amerika bersekutu dengan Iran tahun 50-an, Amerika itu sangat dekat dengan pemerintah Iran, yaitu Shahreja Pahlavi, karena Shahreja Pahlavi itu dianggap orang baik gitu ya, atau bisa dipercaya oleh Amerika, bisa juga dipercaya sama Israel gitu ya. Hubungan antara Iran dan Israel dan Amerika itu baik-baik aja gitu ya, mereka bestie gitu ya. Namun ya tiba-tiba Ayatollah Ali Khamenei muncul gitu ya. Ya, pengikut-pengikutnya muncul gitu ya, dan mereka memberontak ya, bikin semacam revolusi abal-abal sehingga terbentuklah Iran seperti sekarang ini ya. Mereka konon katanya menegakkan syariat Islam, padahal di Iran itu banyak orang korupsi. Bagaimana mungkin Iran itu menerapkan syariat Islam tapi banyak korupsi, ya kan? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi sebenarnya tuntutan daripada Iran zaman dulu kenapa mereka revolusi, alasannya itu karena di zaman Shahreja Pahlavi itu ada banyak korupsi. Tapi dibandingkan zaman Shahreja Pahlavi dengan zaman sekarang ini, saya tidak berpihak pada siapapun di sini, disclaimer on ya. Saya bukan pembenci Ayatollah Ali Khamenei. Saya membenci kelakuannya, saya tidak membenci agamanya. Tapi kalau kita bandingkan dengan zaman Shahreja Pahlavi, justru sekarang Iran itu paling korup. Itu menurut data, guys. Data dari mana? Data dari indeks corruption. Ya, Iran itu salah satu negara paling korup di dunia. Pejabatnya paling korup di dunia. Dibandingkan pemerintahan Shahreja Pahlavi, Iran sekarang lebih terpuruk, guys, ya, masalah korupsi. Lebih garong gitu ya dibandingkan zaman dulu. Padahal kritikan daripada Ayatollah Khamenei zaman dulu ya, ketika mereka bikin revolusi itu kritikannya itu karena korupsi. Tapi lebih parah sekarang kan, padahal mereka menggunakan syariat Islam. Bayangkan ya, mereka mengaung-ngaungkan syariat Islam, tapi tetap juga banyak korupsi. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan kalau kita syariat Islam itu maka akan menggunakan hukuman ini, hukuman potong ini, potong segala macam. Itu nggak berlaku, guys. Kalau jaksanya korup, ya, polisinya korup, tentaranya korup, ya, pejabatnya korup, PNS-nya korup, ya, aparatnya korup, penegak hukum korup, ya, itu nggak akan berhasil. Walaupun di atas kertas kita itu mengatakan, kita akan menghilangkan korupsi, nggak akan berhasil. No. Jadi itu kegagalan daripada pemerintah Ayatollah Ali Khamenei. Ya, itu sebenarnya yang dikritik oleh Amerika dan negara-negara yang ada di seluruh dunia ya, kecuali warga Konoha. Warga Konoha itu terutama pendukung atau penyembah Ayatollah Ali Khamenei, mereka mengatakan Iran itu masih kuat kok. Iran negara superpower, Iran negara syariat, negara maju. Maju dari mana? Maju dari Hong Kong. Ya. Menurut data dari IMF ya, IMF mengatakan atau Bank Dunia mengatakan
lebih dari separuh penduduk Iran itu rentan masuk negara yang sangat-sangat miskin gitu ya. Maksudnya masyarakat yang sangat miskin gitu ya. Negara yang kelaparan gitu ya. Karena mereka masih termasuk masyarakat yang miskin, 60% gitu. Hanya kelompok daripada elit Iran yang sebenarnya yang hidup bermewah-mewah gitu ya. Hidup berkelimpahan harta gitu. Ya, anggota IRG sih sebenarnya yang sangat menikmati kekayaan alam Iran. Padahal Iran itu ya salah satu negara paling kaya di dunia. Minyak paling kaya di dunia itu ada di Iran. Ya, sekitar 5 masuk 5 besar lah ya di seluruh dunia. Negara paling kaya di dunia yaitu Iran. Nah, kemana harta kekayaan Iran? Ya dikorupsi, kemana lagi ya kan? Nah, itulah alasannya kenapa Donald Trump mengatakan bahwa Iran itu punya niat jahat. Ya, karena mereka nggak bisa dipercaya. Emang Amerika bodoh enggak kan? Mereka riset dulu gitu, apakah Iran itu negara yang bisa dipercaya atau tidak. Sama seperti Konoha gitu. Konoha itu kan salah satu negara paling korup di dunia kan? Ya, ya nggak sih? Udah gitu kita ngotot pakai syariah lagi. Warga Konoha kan banyak menggunakan syariah. Itu lihat Iran hancur kan? Lagian emang ada negara maju dunia ini yang menggunakan syariat Islam? Nggak ada kan? Saya bukan benci syariat ya, boleh-boleh aja, nggak jadi masalah. Ya kalau kita pengen syariat Islam itu lihatlah Aceh gitu. Aceh sekarang ini, ya kan? Ya, itu permasalahan yang sangat rumit sekali ya. Kemudian kenapa Donald Trump mengatakan bahwa Iran itu punya niat jahat gitu? Ya karena doktrinnya. Iran itu kan terbentuk karena kebencian mereka terhadap Israel kan. Jadi Iran itu negara aneh sekali gitu. Mereka bersatu karena kebencian gitu. Dipersatukan karena kebencian. Aneh banget emang ya warga Iran ini. Kenapa mereka membenci Israel? Apakah ini ada hubungan dengan agama? Apakah ada hubungan dengan doktrin-doktrin bahwa orang-orang Yahudi zaman dulu itu jahat gitu ya? Bunuhlah, perangilah, perpepetlah, persempitlah jalannya. Apakah itu mempengaruhi? Apakah prinsip-prinsip seperti ini mempengaruhi kenapa mereka membenci Israel? Silakan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan. Tapi gini guys, kalau kita berpikir secara rasional, menurut saya, kalau kita membenci Israel itu bukan berarti saya buzzer Israel lah. Kita membenci Israel itu karena kisah-kisah masa lampau misalnya, karena ada tertulis di kitab suci misalnya. Menurut saya pribadi ini nggak relevan lagi gitu, ini nggak masuk akal lagi, ini nggak rasional lagi gitu, ini nggak logis lagi. Kenapa? Gini, kalau kita misalnya nih ya punya kakek misalnya, ya, kakek kita berantem ya, misalnya nih kakek kita berantem dengan kakeknya orang lain misalnya. Apakah kita akan berantem juga sama orang lain tersebut ya? Misalnya nih kita punya kakek ya, ya terus kakek kita ini berantem dengan kakek orang lain. Apakah kita cucunya itu berantem juga gitu? Nggak mungkin kan, nggak masuk akal. Nah itulah yang terjadi di Timur Tengah. Banyak warga Timur Tengah atau warga Iran itu yang membenci Israel. Kenapa? Karena zaman dulu gitu ya, ada dalam kitab suci ada kisah-kisah bahwa orang Israel itu jahat lah, apalah segala macam. Ya, padahal pada faktanya nggak ada satupun negara di dunia ini yang lepas dari yang namanya sejarah kelam. Semuanya punya sejarah kelam. Iran punya sejarah kelam, Palestina punya sejarah kelam, ya semuanya. Ya. Konoha juga punya sejarah kelam. Saya sendiri juga punya sejarah kelam. Yang nonton video ini juga punya sejarah kelam. Semua orang punya sejarah kelam. Tapi permasalahannya warga Konoha itu hanya mengungkit sejarah kelam Amerika, Israel. Mereka tidak mengungkit sejarah kelam Iran. Terutama pengamat abal-abal yang ada di Konoha, yang kompresor, bocor, ya. Mereka itu sedikit-sedikit ngejelekin Amerika, ngejelekin Israel. Ya. Mereka itu disuruh hanya ngejelekin kedua-dua negara tersebut gitu ya, Amerika dan Israel. Lalu mereka pulang gitu ya. Mereka digaji hanya untuk menjelekan Amerika gitu, menjelekan Israel. Ya, itu aja yang diulang-ulang gitu. Ya, jadi baru-baru ini Donald Trump mengatakan, gue nggak percaya dengan Iran. Iran itu punya niat jahat, kata Donald Trump. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini berdasar atau tidak? Menurut saya pribadi ini sangat berdasar. Ya. Mereka punya datanya gitu ya. Nggak mungkin lah sekelas Donald Trump nggak punya data yang ilmiah seputar Iran. Iya kan? Ya, kalau Iran itu bisa dipercaya, mereka akan punya nuklir kok. Kenapa Israel itu punya nuklir? Ya karena mereka dipercaya. Ya, sesimpel itu. Ya, itu bukan
hal yang rumit. Bagaimana dengan Korea Utara? Korea Utara itu sebenarnya nggak minta izin ya, sama Amerika. Cuman Amerika melihat Korea Utara itu bukan ancaman ya. Mereka itu nggak terlalu dianggap ancaman gitu ya. Nggak terlalu berpengaruh juga gitu ya. Ya mereka punya nuklir buat apa gitu ya. Paling mengancam Korea Selatan gitu. Nggak sampai ke Amerika juga gitu. Itu dari sudut pandang orang-orang Amerika gitu. Makanya mereka nggak seriusin gitu ya. Kemudian bagaimana dengan negara lain seperti China misalnya gitu, Pakistan yang ya kemudian ada banyak ya India gitu ya. Mereka kan punya nuklir ya. Lalu kenapa mereka punya nuklir? Sementara Iran itu nggak bisa punya nuklir. Apa alasannya? Ya karena sekutu daripada Pakistan dulu kan Amerika, sekutu daripada China kan Amerika. Sehingga mereka memberikan akses gitu ya. Ketika memenangkan Perang Dunia Kedua, mereka bagi-bagi itu ya, bagi-bagi uranium. Ya, Rusia juga seperti itu. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai pertahanan gitu ya, pertahanan nasional, biar jangan diserang satu sama lain gitu. Jadi tanpa kita sadari nuklir itu tujuannya itu baik sebenarnya guys. Ada orang mengatakan bahwa oh nuklir itu nggak bagus ya. Tapi dari sudut pandang yang lain bagus ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak terjadi yang namanya perang dunia ketiga. Kalau terjadi perang dunia ketiga menggunakan nuklir, kita kembali ke zaman batu coy. Bayangkan, ke zaman batu, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada internet, nggak ada wifi dan sebagainya, hancur semua berantakan. Jadi justru karena punya nuklir, maka nuklir itu tidak digunakan. Sama seperti Rusia misalnya. Rusia menyerang Ukraina, apakah mereka menggunakan nuklir? Enggak. Kenapa? Apa alasannya? Alasannya itu ya karena itu sangat berbahaya sekali. Kalau Rusia menggunakan nuklir ke Iran, sorry bukan ke Iran, ke Ukraina itu ya itu sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya ya. Bagaimana dengan Iran? Apakah Iran ini akan punya nuklir atau tidak? Apakah mereka itu menyimpan nuklir? Kayaknya menurut keyakinan saya, mereka itu menyimpan yang namanya nuklir ya. Mungkin sisa-sisa pada tahun 1950 gitu ya, pada saat Sahrezada Pahlavi digulingkan gitu. Ya, kayaknya mereka punya nuklir deh ya. Karena ya nggak mungkin lah gitu ya. Pasti punya nuklir. Sekarang ini kan beritanya itu konon katanya nuklirnya itu ditaruh di gunung lah, ya di bawah pohon lah, di bawah pohon toge misalnya. Ya, jadi macam-macam ya kalau saya perhatikan. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Bapak juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, rasional.